才是叛徒！往前走。Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kalian selalu sehat dan dapat rezeki yang berkah. Film yang masuk box office di festival musim semi tahun ini berjudul Too Cold to Kill. Film ini merupakan film komedi aksi yang digarap berdasarkan film komedi Jepang tahun 2008 yang berjudul The Magic Hour. Film yang menjadi debut sutradara bernama Shin Won-seong ini dibintangi oleh Wei Xiang yang menjadi debutnya juga dan menjadi aktor utama untuk pertama kalinya selama 24 tahun karirnya sebagai pemain figuran. Pemeran lainnya artis komedian Mali dan bintang-bintang lainnya yang tidak kalah kocaknya. Wei Cheng-gong yang berperan sebagai aktor amatir. Dia diajak oleh sang sutradara untuk memerankan perannya sebagai aktor utama dalam sebuah film. Namun akhirnya dia malah terseret ke dalam situasi berbahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk bantu subscribe dan bikin Mimin tambah semangat. Terima kasih ya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Carl. Dia adalah kawan dari seorang ketua mafia yang bernama Mr. Harvey. Carl adalah julukan yang diberikan padanya sebagai seorang pembunuh bayaran. Namun saat akan masuk ke sebuah bangunan tempat dia akan membidik, seorang pekerja melarang dia untuk memasukinya. Belum sempat memberitahu bahwa mercusuar tersebut akan diledakkan, Carl dengan penuh rasa percaya diri malah menghajar pekerja itu. Mr. Harvey yang sedang mengadakan acara peresmian peledakan menara dibidik oleh Carl yang sedang siap-siap di menara itu untuk menembaknya. Setelah kejadian itu, terlihat Carl yang terbaring di rumah sakit dijenguk oleh bosnya dan menanyakan kondisi anak buahnya itu. Di sini bosnya tidak mengetahui bahwa dia adalah Carl yang menyamar sebagai anak buahnya. Si dokter mengatakan bahwa kepalanya sudah terbentur cukup keras yang mengakibatkan dia tidak bisa bicara dan bakal kehilangan penglihatannya. Bosnya meminta kepada dokter itu untuk menyembuhkannya dan dia yang akan menanggung biaya pengobatannya. 用最好的眼药水。 Anak buahnya datang dan memberitahu bahwa luka di kupingnya diakibatkan oleh tembakan yang meleset. Dia mendapati sebuah peluru di lokasi kejadian dan mengatakan bahwa peluru tersebut adalah miliknya Carl. Lalu bosnya itu menyuruh mereka untuk mencarinya dan ingin berbicara empat mata dengan Carl. Namun salah satu anak buahnya yang bernama Jimmy mengatakan bahwa untuk menemukan Carl itu sangat mustahil, karena belum pernah seorang pun melihat wajah aslinya. Si bos yang mendengar itu marah besar dan tidak peduli dengan semua itu. Berapapun mereka membayar Carl, si bos akan membayar 10 kali lipat kepadanya. 瞎激动什么？你认识卡尔啊？ Scene berganti ke sebuah studio syuting film. Di sini kita diperkenalkan seseorang yang bernama Wei Cheng-gong. Dia hanyalah seorang aktor amatir dan berperan sebagai peran pendukung dalam syuting tersebut. Sebuah adegan syuting memperlihatkan 3 orang yang tertangkap dan akan ditembak dari belakang. Aktingnya yang terlalu over membuat sang sutradara yang melihat itu malah memanggilnya. 你笑什么？ 导演，你想象一下啊，当那个炮弹击中我的一瞬间，我已经有好设计。滚他妈去！好，你等我啊，等我。 Beberapa setelahnya Mr. Harvey datang bersama anak buahnya. Sang sutradara yang merasa ketakutan memberitahu kepada kakaknya yang bernama Milan. Kakaknya itu mengatakan untuk tenang dan jangan panik. Mr. Harvey mengalami kerugian di film terakhir yang dibuat oleh si sutradara. Milan mengatakan investasi sebuah film tak selalu berjalan lancar. Jika si bos menganggap Milan berhutang padanya, maka nanti Milan akan segera melunasinya. Si bos yang sudah bertahun-tahun mengejar cintanya Milan, mengajaknya untuk menikah dan semuanya baru bisa dimaafkan. Cinta bertepuk sebelah tangan, Milan menolak cintanya si bos, dan lebih baik mereka mati daripada menikah dengan si bos. Setelahnya Milan yang tidak mencintai si bos, malah menyuruh si kumis untuk mendekat. Tiba-tiba, si bos yang merasa ketakutan mengatakan bahwa Carl telah datang untuk membunuhnya. 气球爆了，大哥，对不起。 Milan yang memperhatikan si bos mengetahui bahwa si bos sedang mencari seseorang yang bernama Carl.
Milan mengatakan bahwa dia mengenal orang tersebut dan Carl akan datang ke tempatnya esok hari. Lalu mereka membuat sebuah perjanjian kalau Milan bisa mempertemukan dirinya dengan Carl, maka segala permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan. Milan meminta waktu 10 hari untuk mempertemukannya. Namun adiknya yang berada di dalam tong menjelaskan pembicaraan mereka bahwa untuk membawa Carl tidak butuh 10 hari. 明天就把他叫来呗。好，救命！明天见啊，哈维哥。我根本就不认识卡尔，连这种皇帝也敢撒！没有活人见过他。你干嘛呢？真是个傻子，我刚才。 Pada kesempatan ini, Wei Chengwon yang dianggap polos dan gampang dibohongi dimanfaatkan oleh Milan dan kakaknya. Mereka berencana akan membuat sebuah film tentang pembunuhan. Wei Chengwon pun diajak untuk menjadi aktor utama sebagai Carl, sang pembunuh dalam rencana filmnya itu. Chengwon yang mendengar itu merasa terharu. Karena untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun lamanya, dia menunggu ada orang yang menghargainya seperti yang dikatakan Milan. 你们早干啥去了？ 你怎么哭了？ Scene berganti di dalam mobil. Wei Chengwon yang terlihat sangat bahagia, senang, dan bersemangat. Tiba-tiba, sampailah mereka di tempat penginapan. Di sini si sutradara menginstruksikan kepada Chengwon pada adegan pertama, si sutradara akan memperkenalkan dirinya dengan seorang pimpinan mafia. Tapi Chengwon menyela omongan si sutradara dan dia meminta naskah filmnya itu. Lalu si sutradara menjelaskan dalam filmnya kali ini dia menemukan cara baru untuk pengambilan syutingnya, yaitu membiarkan para karakter menemukan ceritanya sendiri dengan kamera tersembunyi. Wei Chengwon yang merasa tertantang lalu menyetujuinya. Keesokan harinya Wei Chengwon dipertemukan dengan Mr. Harvey. Wei Chengwon memulai aktingnya layaknya seorang aktor. Mr. Harvey yang mengagumi Carl mengajaknya untuk bekerja sama. Hingga suatu hari dia diutus untuk menjadi penerjemah bahasa dalam transaksi senjata dengan seorang mafia dari Italia. Chengwon menunjukkan sebuah koper kosong dan mengatakan bahwa membawa koper tersebut sangat berat, dan filmnya nanti bakal diedit dan memakai special effect saja. Karena menganggap semuanya sudah dipermainkan, lalu mafia itu menyuruh anak buahnya untuk membunuh mereka semua. Pada akhirnya uang yang dibawa oleh mafia itu uang palsu. Si kumis merasa kagum dengan Carl yang dikenal sekarang, karena dia menganggap Carl mengetahui semuanya. Pada suatu malam Mr. Harvey mendatangi Milan dan berniat untuk bermantap-mantap dengannya. Namun yang terjadi itu hanyalah mimpi. Milan yang merasa terganggu lalu mendatangi kamar Wei Chengwon yang berseberangan dengannya. Wei Chengwon meminta maaf kepadanya, lalu dia mengajak Milan untuk makan mie dengannya. 我可不想脸圆。 筷子呢？ Hingga suatu hari, Wei Chengwon mengundang Milan untuk makan bersama dengan orang tuanya. Ayahnya yang buta mengatakan meskipun dia keras terhadap putranya, sebenarnya Chengwon adalah anak yang baik dan tampan. Banyak gadis-gadis yang sangat tergila-gila kepadanya karena senyumannya. Ibunya memberitahu Milan, sebenarnya Wei Chengwon bukanlah putra mereka. Putra mereka yang sebenarnya sudah meninggal karena sebuah kecelakaan. Ayahnya sedang sakit dan cepat temperamental. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya bahwa putranya telah meninggal. Sangat susah menyimpan rahasia seperti itu. Lalu Chengwon mempunyai ide. Katanya dia bisa berakting menjadi putra mereka. Chengwon adalah teman baik putranya. Maka sang ibu dan Chengwon memutuskan untuk mencobanya. Hingga sekarang selama 5 tahun, dia mengurus semua urusan keluarga mereka. Dia sungguh menganggap mereka seperti orang tuanya sendiri. Dan mereka juga menganggap Chengwon sebagai anaknya sendiri. Setelahnya Milan yang mendengar semua itu merasa tidak karuan. Saat masuk ke kamar, dia melihat adiknya yang terikat dan si kumis yang sedang menunggu. Dia mengetahui identitas Carl yang sebenarnya. Lalu si kumis menyuruh mereka untuk melanjutkan aktingnya sesuai keinginannya. Scene berganti, terlihat Mr. Harvey dan anak buahnya sedang main kartu bersama. Tiba-tiba,
Wei Chenggong tidak mengetahui bahwa itu adalah peluru asli. Dia merasa kaget dan menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh si kumis. Wei Chenggong pun ditangkap dan dihajar sampai babak belur karena telah membunuh bosnya. Mereka berniat untuk menguburnya hidup-hidup. Sementara itu si kumis yang merasa senang karena menjadi bos baru mengajak Milan untuk menikah dengannya. Milan pun menyetujuinya dengan syarat si kumis harus membebaskan Wei Chenggong dan membiarkannya pergi meninggalkan mereka. Syutingnya telah selesai dan sang sutradara memberikan upah kepada Wei Chenggong sebagai aktor dalam filmnya. Wei Chenggong merasa kecewa dan sedih karena selama ini aktingnya hanyalah tipuan. Di sisi lain, Mr. Harvey yang dibuang jasadnya ke laut oleh si kumis ditemukan oleh seorang nelayan yang membawanya ke rumah sakit. Mereka pun melangsungkan pernikahan di sebuah gereja yang dihadiri oleh para gangster anak buahnya sendiri. Tak lama kemudian datang seorang pendeta untuk meresmikan pernikahan mereka. Tiba-tiba, Wei Chenggong yang menyamar sebagai pendeta memberitahu ke Milan bahwa dia adalah Wei Chenggong yang datang untuk menyelamatkannya. Si pendeta itu tidak terima. Siapapun orangnya tidak boleh menembaki tempat suci ini, lalu menyuruh mereka untuk membukakan pintunya. Wei Chenggong yang dibantu rekan tim yang lain melanjutkan aktingnya. Dia berganti peran sebagai gangster dari Italia yang menuntut balas atas kejadian sebelumnya. Dia mencari Carl, seseorang yang rambutnya dikuncir. 大哥，我这是麻花辫。 今天如果不交一个小辫子出去，我们都得死在这儿。 原来你在这儿，感谢你的大义灭亲。走。 Dalam kesempatan itu Milan pun mencoba melarikan diri, namun dicegah oleh si kumis. Karena dia tidak ingin Milan tertembak dan kehilangan calon istrinya itu. Wei Chenggong yang melihat itu tidak kehabisan ide. Dia mengatakan ini adalah permintaan terakhir kalau bosnya adalah fans Monga Milan yang minta foto bersama dengannya. Si kumis yang merasa dikibuli menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Tibalah mereka di sebuah dermaga untuk melarikan diri dengan sebuah perahu. Datanglah si kumis beserta anak buahnya. Si kumis menyuruh anak buahnya untuk membawa Milan kembali sedangkan yang lainnya dibuang ke laut. Wei Chenggong mencegahnya, dia mengancam akan meledakkan mereka bersama-sama dengan 2 buah granat di tangannya. Si kumis yang menganggap bahwa itu adalah granat mainan malah menertawainya. Setelah granat pertama dilempar meledak, si kumis yang merasa ketakutan lantas mempercayainya. Wei Chenggong menunjukkan kalau sekarang dia adalah bom berjalan dan meminta si kumis untuk membiarkannya pergi. Lalu dia menceritakan kepada anak buahnya yang ada di situ bahwa dialah yang telah membunuh bosnya dan menipu dirinya untuk menembak Mr. Harvey. Anak buahnya lalu meminta penjelasan kepadanya dan menanyakan di mana mayat bosnya itu berada. Si kumis mencoba merebut granat di tangan Wei Chenggong dan yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Mr. Harvey datang bersama Carl yang asli. Wei Chenggong yang merasa sudah muak dan kesal kepada si kumis meminta izin kepada Mr. Harvey untuk menghajarnya. 你不知道我做过10几年的武打替身吗？就要和你做个了断。哪有那么多完美的结局？一个演员打不过流氓也是正常的。 Scene berganti di sebuah dermaga. Setelah semua apa yang terjadi, apakah Milan harus pergi? Milan merasa bosan atas kehidupannya selama ini. Dia pun mengajak Wei Chenggong untuk ikut dengannya. Wei Chenggong menolaknya. Dia beralasan karena ada sebuah keluarga yang mesti diurus olehnya. Milan memahaminya dan mengajak untuk berpelukan. Setelah hari ini mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Milan pernah bersumpah bila ada pria yang berani membahayakan nyawanya demi Milan, maka dia bersedia menikah dengannya. Dan Wei Chenggong juga pernah bersumpah kalau ada seseorang yang berani membohongi dirinya, maka dia tak akan berteman dengannya.
Film pun berakhir saat si sutradara mengatakan cut dalam adegan terakhirnya itu. Terima kasih ya, semoga kalian terhibur dan tetap jaga kesehatan. 帮助你们所有人，帮助我完成我人生当中第一个的那一行，谢谢大家。